Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan khususnya kepada Ibu Putri Andita Sari MPSI sebagai dosen pengampu bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sipa Aulia dengan NIM 1211040119 kelas 1C. Di sini saya akan membahas singkat tentang kata dan kalimat efektif. Kata. Pasti kamu sering mendapatkan kondisi di mana kamu harus mengungkapkan atau menceritakan sesuatu kepada orang lain agar orang tersebut mengerti. Karena terkadang mereka tidak mengerti dengan kata yang kamu ucapkan dan akhirnya berujung dengan salah pemaknaan. Lalu, apa itu kata? Kata adalah unsur terkecil dalam bahasa yang memiliki makna. Adapun tujuannya yaitu sebagai satuan gramatikal terkecil yang memiliki makna dan arti sehingga dapat disusun menjadi suatu kalimat, klausa, dan frasa. Adapun fungsi kata yaitu sebagai subjek, sebagai predikat, sebagai objek, sebagai pelengkap, dan sebagai keterangan. Nah, contoh-contoh kata: rumah, cantik, kupu-kupu, kamu, dua, jalan, matahari, baju, saya, dan teka-teki, dan lain-lain. Kalimat efektif. Teman, pernah gak sih kamu membaca tulisan atau mendengar pidato yang kalimatnya bertele-tele? Menurut kamu, kalimat tersebut mudah dipahami atau tidak? Jika suatu kalimat bahasa Indonesia tidak hemat kata dan kamu kesulitan memahaminya, berarti kalimat tersebut tidak efektif. Lantas, apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun secara tepat sehingga mudah dipahami. Sederhananya, kalimat efektif adalah kalimat yang menunjukkan sesuatu tepat guna, tidak berbelit, dan mengikuti kaidah kebahasaan. Ciri-ciri atau karakteristik kalimat efektif beserta contohnya. Ini. Memuat unsur kalimat minimal subjek dan predikat. Kalimat efektif harus memuat unsur kalimat dengan tepat. Paling tidak terdiri dari subjek dan predikat. Contohnya yoga, membaca buku di kamar. Subjek kalimat tersebut adalah yoga dan predikatnya yaitu membaca. Hemat kata. Susunan kalimat efektif tidak bertele-tele sehingga pembaca dapat mengetahui informasi yang disampaikan secara tepat. Contohnya Babel belajar giat untuk persiapan UTBK. Saat membaca kalimat itu, kamu bisa langsung tahu kalau Babel sedang rajin dalam belajar. Pilihan kata yang tepat. Pemilihan kata dalam kalimat efektif tidak boleh mengandung makna yang berlawanan atau menggunakan beberapa makna sinonim. Contohnya, si Pak memotong wortel di dapur. Itu yang benar. Contoh yang salah, si Pak memotong atau mengiris wortel di dapur. Itu salah. Kelogisan bahasa. Informasi yang disampaikan dalam kalimat harus dapat diterima akal dan nalar. Contohnya, kepada Gubernur Jawa Barat kami persilahkan. Bukan waktu dan tempat kami persilahkan. Memangnya waktu dan tempat mau dipersilahkan kemana? Tidak ambigu. Karakteristik ini berkaitan dengan tujuan utama kalimat efektif, yaitu memberikan gagasan secara jelas kepada pembaca atau pendengar. Maka dari itu, kalimat efektif tidak boleh berpotensi memiliki makna ganda atau ambigu. Contoh kalimat ambigu. Penampilan laki-laki itu seperti beruang. Padahal harusnya penampilan laki-laki itu seperti banyak uang. Menaati ejaan dan kaidah kebahasaan yang baku. Penulisan kalimat efektif bahasa Indonesia mengacu pada KBBI atau PUBI. Contohnya, seorang dokter menganalisis semua data pasien.
Kalimat tersebut termasuk efektif karena kata menganalisis sesuai dengan ejaan yang benar. Adapun syarat-syarat kalimat efektif beserta contohnya. 1. Kesatuan. Kesatuan dalam kalimat efektif berarti adanya keseimbangan antara pikir dan struktur bahasa yang digunakan. Ciri-ciri kesatuan dalam kalimat bisa berupa subjek dan predikat yang jelas. Nih contoh subjek ganda. Predikat tidak didahului dengan kata yang. Bahasa Indonesia yang berasal dari Melayu, itu salah. Yang harusnya bahasa Indonesia berasal dari Melayu. Kehematan. Dalam menyusun kalimat efektif, penulis harus berusaha menghindari pemakaian kata yang tidak perlu. Tidak menggunakan kata-kata mubazir. Tidak menjamakkan kata yang sudah jamak. Contoh, para tamu-tamu. Tamu-tamu itu sudah para. Jadi salah, harusnya para tamu atau tamu-tamu. 3. Kelogisan. Sesuai dengan karakteristiknya, kalimat efektif harus memiliki ide yang dapat diterima oleh akal. Contoh, mayat kucing yang meninggal itu sebelumnya mondar-mandir di sekitar rumah. Harusnya sebelum meninggal, kucing yang ditemukan. 4. Kepaduan atau koherensi. Syarat ini dengan kelogisan kalimat. Pilihan kata dalam menyusun kalimat harus berhubungan atau koheren. Contoh, DPR membahas daripada kehendak rakyat. Yang benar, DPR membahas kehendak rakyat. Yang kelima, keparalelan. Keparalelan merupakan kesamaan bentuk yang digunakan dalam suatu kalimat. Apabila kata pertama berbentuk kata kerja, maka kata berikutnya juga harus berbentuk sama. Contoh, guru menjelaskan dan penerapan cara mitigasi bencana alam yang efektif. Yang benar, guru menjelaskan dan memaparkan cara mitigasi bencana alam yang efektif. Dan yang terakhir, kebenaran. Kalimat efektif bahasa Indonesia harus mengacu pada penulisan baik dan benar sesuai ejaan yang dianjurkan. Kaidah kebahasaannya mengikuti tata bahasa baku dalam KBBI atau PUEBI. Contohnya, Adi lupa bagaimana cara membaca, merangkum, dan analisa data dari teks bacaan. Yang harusnya, Adi lupa bagaimana cara membaca, merangkum, dan menganalisis data dari teks bacaan. Sekian. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.